Orang sekarang nih ribut aja perkara azan. Sholat enggak ribut, ke masjid juga enggak ribut. Apa sih ribut-ribut perkara azan itu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan kemakan fitnah. Orang ngomong menteri agama melarang azan pakai toa, itu mah bohong. Siapa yang ngomong begitu? Itu fitnah namanya. Bukan melarang azan pakai toa, tapi mengatur penggunaan toa. Bukan azannya yang jadi masalah, toanya. Kita kasih tahu ya, biar orang Purwo dari dalam Simpang ngerti semua. Nang Arab Saudi yang namanya toa masjid hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu. Arab Saudi. Makanya kalau ke Arab haji atau umroh jangan ngedekam dalam hotel saja, coba jajal keliling. Di Arab Saudi nggak boleh Pak, sepikir luar dipakai buat takbiran nggak boleh. Buat pengajian akbar begini mana ada nang Arab Isra Mi'raj, ya nggak ada lah. Apalagi pakai tenda macam begini, nggak ada orang ngederes tadarusan pakai speaker, nggak ada. Kita Indonesia sudah longgar sekali. Ingat, saya ingatkan, Menteri Agama bukan melarang adzan pakai toa, tapi diatur penggunaan toanya. Apalagi kalau di kota ya Pak, kalau di kampung mah tidak masalah. Orang mutadarusan, mutakbiran tidak masalah, tapi kalau di kota diatur sedemikian rupa, ada regulasinya, ada himbauannya. Nambah lagi orang fitnah, Menteri Agama menyamakan adzan sama suara anjing. Itu fitnah Bapak Ibu, karena videonya dipotong. Ya kita ini terbiasa, jangan mudah percaya. Itu videonya dipotong di tengah, coba yang utuh nontonnya. Yang bikin pegal saya itu kalau tokoh-tokoh agama malah memanas-manasi. Dia kan ustaz, dia kan kiai, tapi dia nggak nonton, cross check dulu. Tabayun cena. Setuju gak kira-kira? Ini gaya sok pinter fatwa semua. Akhirnya banyak orang yang jadi korban gara-gara omongannya. Nah, saya setuju kalau yang menista kalimat azan itu Nur Sugi. Nur Sugi azan sambil menggonggong. Nah itu penistaan tuh. Itu kalau mau dilaporkan dia yang dilaporkan, bukan Menteri Agama. Maka terbiasa kalau kita di kampung jangan pening-pening Pak, dihadapkan dengan problem begitu, jangan mudah percaya dengan informasi negatif di media sosial, karena boleh jadi itu diedit orang, sudah dipotong. Kadang-kadang kan kita lihat apa adanya sedemikian rupa, jangan gampang percaya. Balik lagi ke adzan tadi itu, kadang-kadang adzan sepi. Makanya ada cerita Mbah Selamat, enten Mbah Selamat, ini Mbah Sugeng ada ya, Sugeng kali Selamat sama lah ya Pak ya. Mbah Selamat mau adzan kampung, adzan jam 11 malam, beribut tetangga masjid di kampung. Wes adzan Mbah Selamat jam 11 malam kok adzan, orang datang semua ke masjid. Mbah Selamat diteriakin, "Bah, sampean wes adzan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean adzan?" Mbah Selamat diteriakin adzan malah ketawa. Kata Mbah Selamat, mau pas isaan wis tak adzani, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam di adzan kok pada ngumpul. Niki sing adzan sampean nopo kula. Iya juga ya Pak, kalau masjidnya sepi jajal adzan jam 12 malam. Paling Pak RT datang bawa pentungan. Kira-kira siapa yang ngerecokin? Jadi berhentilah dulu. Saya ingin menegaskan malam ini, berhentilah dulu berpolemik dengan azan dan toa. Tugas kita ini bukan berpolemik, tugas kita ini memakmurkan masjid. Insya Allah. Baik hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan materi tentang 10 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya. Wah, berat materinya. Sholat aja belum, udah bahas diterima apa enggak. Ini penting biar kita introspeksi.
Kan udah keseringan saya bahas rajabannya. 10 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Saya kasih tahu satu. Yang tidak diterima sholatnya itu rajulun shalla wa'idan bi ghairi qiraah, seseorang yang sholatnya sendirian tidak membaca apa-apa. Ya iyalah, kan biar juga kayak gitu. Sholat dewean tapi nggak membaca apa-apa, ya nggak akan diterima sholatnya. Itulah bedanya sholat sendiri sama sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah Bapak Ibu nggak hafal bacaannya, selama kita ngamu mutabaah dengan imam, pahalanya sama dengan makmum yang lain, pahalanya sama dengan pahalanya imam. Makanya afdolnya kita mengerjakan sholat itu berjamaah. Sholatul jamaah, sholat secara berjamaah itu khairun min sholatil fardhi, lebih baik daripada sholat sendirian. Bisa wa isrina darajah, sampai 27 derajat satu dapat kita. Makanya itu kelebihannya Pak, kalau jadi makmum manut imam. Apapun kekurangannya makmum disempurnakan oleh imam. Tapi yang masalah itu kalau imamnya nggak ada, imamnya nggak nongol, sedangkan makmumnya geblek semua. Ini yang jadi masalah. Maka ada cerita pas subuhan imam nggak ada yang datang, pak kaum juga nggak nongol, guru ngaji nggak nongol, dorong-dorongan yang jadi imam subuh. Terpaksalah yang jadi imam Mbah Selamat lagi. Kata Mbah Selamat, aku apal kunutan. Kata makmum yang lain, udah Mbah nggak apa-apa, yang penting subuhan, kita nggak kunut dulu sekarang. Wah imamnya kesiangan semua. Oke, kata Mbah Selamat. Langsung maju ke pengimaman. Rakaat pertama lancar, bacanya Fatihah sama kulhu, karena itulah yang apal. Begitu rakaat kedua bar Fatihah, Mbah Selamat menang, nggak baca apa-apa. Ruku tidak, baca juga enggak. Makmum ngode dari belakang, aham. Mbah Selamat siap menang, aham, masih diam juga. Tambah rame yang aham, Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki imame geblek, makmume geblek, sholatnya rusak-rusakan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berat memang kita mangku masjid, mangku musola. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memakmurkan masjid dan musola. Insya Allah satu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang tidak diterima sholatnya adalah warajulun la yu'addiz zakah, seseorang yang tidak membayar zakatnya. Hati-hati nih, saya sugi-sugi. Yang dibayar zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma setahun sekali, yang paling banter 2,5 kg. Itu zakat fitrah. Gak usah berdebat dia 2,5 kg atau 2 kilo 3 kilo Pak, udah benar semua itu. Karena saat 4 mut itu, ngerti 4 mut gak? Kan sering debat orang dulu. 4 mut itu begini, itu 1 mut, itu 1 mut. Jadi kalau 4 mut, 4 tangan begitu. Pakai tangannya orang Arab begitu ditimbang 2,4 kilo, dibulatkan jadi 2,5 kilo. Jangan pakai takaran kaleng yang dimunjung-munjung, kan 3 kilo lebih jadinya. Jadi boleh-boleh saja, gak usah berdebat. Yang 2,5 kilo benar, yang 3 kilo benar, yang 10 kilo benar, yang gak benar, yang gak bayar zakat fitrah, itu yang gak benar. Silahkan Bapak Ibu, tapi saya perlu ingatkan, bayar zakat bukan cuma fitrah. Yang sugi-sugi bayar zakat mal, panen padi bayar zakat mal,
habis ngeberes karet, jual karet, bayar zakat mal, nggak diterima sholatnya kalau pelit dan bakhil. Zaman sekarang ada nggak orang pelit? Ada nggak orang pelit? Banyak. Mana orangnya kira-kira? Oh, nggak nongol di sini. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apalagi ini zaman pandemi. Kita ini pandemi kok kesuwen betul ya Pak ya. Ke 2 tahun lebih. Walaupun saya sih nggak protes dengan pandemiknya. Yang namanya pandemi kemudian memang sudah ada. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila an tamut. Ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hadza zamanus sukut. Ini zaman dimana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, menang nang omah, stay at home. Gara-gara covid orang kampung pintar bahasa Inggris semua. Menang nang omah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya inilah pembuktian. Yuk kita berbagi, yang bergaji berbagi, yang punya tabungan memberi. Tapi Pak Lurah ada BLT ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman kebagian semua enggak? Enggak. Nggak enak jadi Pak Lurah itu Pak. Pas bagi BLT keluarga banyak yang dapat. Apa kata masyarakat? Payah Pak Lurahnya, nepotisme. Saudaranya doang yang dapat, kita mah nggak kebagian. Pak Lurah panas kupingnya. Karena Pak Lurah panas kupingnya, maka mikir BLT yang berikutnya saudara keluarga nggak usah kebagian. Orang lain saja yang dikasih. Begitu dibagi, apa selesai? Tidak, makin kenceng omongannya. Apa kata saudara? Payah punya lurah jadi keluarga yang jadi lurah, nggak ada gunanya. Orang lain dikasih, saudara nggak dikasih. Tambah masalah Bapak Ibu. Cuman begini, masyarakat Indonesia ini kaya, banyak yang kaya. Ya apa ya? Tak ulang. Orang Indonesia ini banyak yang kaya, tapi mentalnya yang miskin. Orang Indonesia ini Pak, gayanya pengen HP yang mahal-mahal. Lihat mak-mak, HP pengen yang mahal-mahal, kemana aja upload. Jalan-jalan ke pantai upload, jalan-jalan ke Lembah Hijau upload, jalan-jalan ke kampung Vietnam upload, makan di rumah makan begadang upload. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Di sini tuh kita ini mental yang miskin. Coba jajah, ada orang bikin pernyataan yang saya geli betul Pak. Enak zaman Pak Harto, hidupnya tenang, ekonominya mudah, orang pada kaya semua. Siapa bilang? Jajal pulang ke zaman Pak Harto. Di kampung saya, sekampung yang paling kaya motornya motor trail. Cuman 1 orang di kampung saya. Yang setengah kaya punya motor L2 Super. Ingat gak zaman dahulu Pak? Itu kaya nomor 2. Cuman 2 tok yang punya motor. Yang punya TV cuman Pak Kadus. Jadi sekampung nonton di rumah Pak Kadus TV hitam putih. Film lagi bagus-bagus dimatiin sama anak Pak Kadus, akinya habis. Bubar pulang. Begitu kita bubaran pulang, dihidupin lagi TV-nya, terpaksa ngintip dari lubang. Penasaran sama film itu zaman biyen. Zaman sekarang semua rumah sudah punya LED TV, LCD TV, listrik bagus-bagus. Semua rumah punya kulkas. Masa pakai Magicom? Bener gak kira-kira? Masa pakai Magicom? Motor 3, 2 bahkan 5. Udah punya mobil, ngaku melarat. Payah orang Indonesia ini, payah Bapak Ibu. Zaman saya kecil dulu punya sepeda saja sudah suge. Sekarang
Jadi jangan sampai kita ini mentalnya miskin, jangan sampai. Cuman wayahnya yang kaya bok yau yang berbagi. Kita memberi kepada sesama. Saya pernah ditegur Bapak Ibu, tegurannya pas banget itu. Apa tegurannya Ustaz? Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar. Ini tamparan buat saya ini Pak. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Kata Pak Dadang, nanti kita mau bagi bantuan. Betul ya? Betul Pak Lurah ya? Ada bagi bantuan. Karena itulah yang sebetulnya Islam. Ya dakwah kalau di mimbar mah enak Pak. Selesai ceramah disangoni. Ya kalau panitia ingat. Kalau panitia lupa paling minta maaf. Maaf Pak Kiai lupa tadi. Oh nyusul ke bandara pun nyusul Pak. Itu kalau nggak males. Ya kalau panitianya males paling mohon maaf Pak Yai besok ditransfer. Iya. Saya merasa dakwah yang sebenarnya bukan di panggung ceramah, bukan. Apalagi nang Bandar Lampung Pak, khutbah Jumat saja disangoni. Jajan jenengan khutbah di Bandar Lampung, masjid-masjid besar itu gopek sekali khutbah. Tahu gopek nggak Bu? 500.000 sekali khutbah. Agama sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Ribut-ribut gara-gara pandemi nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Saya jadi bacaan orang di media sosial. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Wih bacanya drodok saya Pak. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, ini masjid Baqiyatus Sholihah Al-Baqiyah Sholihah sudah mewah, sudah bagus. Mohon jangan bongkar pasang. Mahal bikin masjid itu. Ya Pak ya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam mempermewah masjid. Jangan sampai kita tidak peduli dengan tetangga masjid. Masjidnya bagus, ada yang nggak kebeli beras. Masjidnya bagus, ada anaknya sekolah nggak bisa bayar daftar ulang. Masjidnya bagus, ada yang anaknya nggak bisa bayar kuliah. Ada yang anaknya nunggak sahriyah di pondok pesantren. Jangan sampai terjadi begitu Bapak Ibu. Ada janda-janda yang terlantar. Di Purwodadi Simpang ada janda banyak. Keren juga nih. Tanggung jawab Pak Kades. Pak Lamidi mesti tanggung jawab nih menyantuni janda-janda itu. Tapi saran saya Pak, jenengan nyantuni janda jangan sendirian, harus ada kawannya. Karena kalau sendirian bahaya. Sekali datang suwun Pak Lamidi, sampean panjenengan baik betul. Minggu pertama, bulan depan datang lagi. Terima kasih Pak Lamidi. Nggak ada yang sebaik Pak Lamidi. Bulan ketiga datang lagi. Apa kata jandanya? Coba saya punya suami kayak Bapak. Nah, muncul masalah. Ada Bu Kades nggak ya? Mana Bu Kades mana? Bu Kades temenin terus ya. Bahaya nantinya. Tapi Pak Lamidi ini kalem loh Bu. Kalem. Ya. Orangnya adem ya, nggak macam-macam lah, setia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Balik lagi Bapak Ibu, yang kedua, rajulun la yu'addis zakah, seseorang yang tidak membayar zakat. 3, yang tidak diterima sholatnya. Wa rajulun yang ummu qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam suatu kaum tetapi makmumnya benci semua sama imam.
imam tersebut tidak diterima sholatnya. Boleh jadi imamnya dibenci gara-gara kelakuannya. Jadi imam di depan tapi ganjen, tiap janda lewat disuitin umpama, atau imamnya nggak bisa ngasih contoh. Jadi imam di masjid tetapi kelakuannya nggak benar. Jadi imam di masjid Ramadan kerjaannya ngudut. Ada di Bandar Lampung, di Purwodadi? Oh, nggak ada kalau di sini. Umpama, Bapak Ibu, ini umpama imam yang tidak bisa jadi contoh. Termasuk imam juga, Pak, sebaik-baiknya imam yang menyesuaikan diri terhadap makmum. Imam itu nggak boleh mengamalkan fikih yang beda dari keumuman makmum. Jadi imam itu harus ikut makmum, bukan makmum yang ikut imam kalau amaliyah fikih. Untuk yang diterapkan contoh begini, Imam Masjidil Haram Syekh Sudais kalau di Arab Saudi subuhnya nggak pakai kunut karena menyesuaikan fikih resmi di Arab Saudi mazhab Hambali. Mayoritas rakyat Saudi tidak pakai kunut subuh, tapi Syekh Sudais begitu jadi imam di Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta, pas subuhan baca doa kunut. Ditanya oleh wartawan, Syekh, di Arab Anda tidak baca doa kunut, tapi di Istiqlal Anda kok subuhan kunut? Kata Syekh Sudais, hada Indonesia, ini Indonesia, bukan Arab Saudi. Imam yang baik harus menyesuaikan diri terhadap makmumnya. Nah ini Pak, penting dikatakan oleh para imam. Jangan sampai imamnya bikin sebel makmum. Makanya di Malaysia Pak, semua masjid imamnya wajib bermadzhab Syafi'i. Bukan cuma semua masjid, sekolah formal, sekolah non formal, semua sekolah di bawah naungan pemerintah wajib mengajarkan madzhab Syafi'i. Itu di Malaysia. Kalau di India, Pakistan madzhab Hanafi. Kalau di Arab Saudi madzhabnya madzhab Hambali. Indonesia saja yang terlalu longgar, Bapak Ibu rahimakumullah. Tujuannya apa? Agar bisa menyesuaikan dengan masyarakatnya. 3 dapat kita. Sekarang yang keempat, yang tidak diterima sholatnya, warajulun syaribul khamr, seseorang yang minum minuman keras, khamar. Tahu khamar nggak Pak? Khamar itu kalau kata orang Batak, orang Medan, tuak. Kalau kata orang Jawa, susu gendruwo. Susu juga tapi buat minum gendruwo. Emang kalau tak pikir-pikir Pak, khamar sama susu itu sama warnanya putih, betul nggak kira-kira? Karena khamar itu warnanya putih, susu juga putih. Makanya Nabi waktu Isra wal Mi'raj sempat bingung milihnya. Ketika Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, "Kumadakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain." Aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'in min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'in min khamrin, dan segelas khamar di tangan kiri. Nabi sempat mikir pilih susu atau khamar, karena waktu itu Pak sama-sama putih warnanya, dan waktu itu khamar belum haram. Makanya Nabi mikir susu atau khamar atau susu. Maka kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Waqala Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Loh Jibril, seandainya saya tadi minum khamar, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamar Muhammad, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Untuk nggak salah milih, walaupun enak Pak milihnya, milih yang tangan kanan susu, milih yang tangan kiri khamar, enak milihnya. Pilihannya pasti kanan sama kiri,
kayak nyanyian zaman dahulu itu, madu nyaut ya, racun. Nah kan enak kan Pak, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilihannya pasti milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Ini kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Hah? Di madu apa di racun? Ini apa pertanyaan yang salah ya? Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kira-kira Bapak Ibu jenengan kalau disuruh pilih ibu-ibu di madu nopo di racun? Enggak, dua-duanya ya. Milih di madu makan hati, di racun mati. Nah artinya Pak, Nabi dulu milih karena alamatnya pasti. Yang repot ini kalau talbis. Apa itu talbis? Campur aduk. Itu yang repot. Madu campur racun, susu campur khamar, air campur bensin. Air kalau kecampur bensin repot, diminum manusia mabok, diminum motor mogok, repot urusan karena talbis kecampur. Yang paling bahaya lagi bukan talbis, talafi. Apa itu talafi? Tampilannya kopi dalamnya cyanida, tampilannya susu dalamnya khamar, mereknya madu dalamnya racun, penampilannya malaikat dalamnya belis. Gayanya islami tapi tukang provokasi caci maki. Penampilannya islami tapi suka iri dan dengki. Kalau bahasa Arabnya talafi. Kalau kata wong Palembang waluyo, wajah lugu ati buayo. Tapi jangan pakai logat Jawa lah nyebutnya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Maaf Pak, sing asmani waluyo. Ini waluyo Palembang, bukan waluyo Jawa, beda ya. Artinya kita tertipu dengan penampilan, lugu kayaknya tapi buaya di dalamnya. Ada nggak zaman sekarang Bo? Yang mana orangnya? Kalau nongol di sini orangnya itu. Hati-hati. Jadi kembali lagi bahwasanya alamatnya pasti. Yang repot itu kalau campur aduk, yang nggak jelas. Apalagi zaman sekarang ini Pak, banyak orang memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Saya ngambil tadi kasus ya. Contohnya apa? Contohnya tuh kemarin yang rame-rame bendera hitam. Ya sekali-kali ngaji kebangsaan dulu kita ini. Bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Coba kita mikir, sejak kapan tauhid itu punya bendera? Lama kita ngaji di pondok nggak ketemu istilah bendera tauhid. Ratusan juta rakyat Indonesia dibohongi Pak dengan sebutan bendera tauhid. Terus banyak orang nggak berani ngomong, banyak yang nggak berani ngomong kan? Padahal itu manipulasi dan penipuan. Kok orang percaya? Allahu Akbar. Padahal nggak boleh loh Pak, nulis kalimat tauhid sembarangan tuh nggak boleh. Saya contoh ibu-ibu pakai kalung liontin, tulisannya Allah, itu nggak pada tempatnya. Karena Nabi pernah pakai cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nabi masuk toilet dilepas cincinnya taruh di depan. Nah ibu-ibu yang pakai kalung liontinnya Allah, kalau masuk toilet pom bensin lepas kalungnya taruh di depan, hilang kalungnya itu. Begitu keluar dari habis pipis, kalung saya mana ya? Ternyata sudah ada yang mengamankannya. Banyak orang merasa islami tapi nggak islami. Makanya saya sarankan sama ibu-ibu, daripada lafaz Allah atau la ilaha illallah, liontin kalungnya lebih baik nama suaminya. Lamitiku sayang, keren, Arifinku sayang. Ini saya mau
bahas dulu bendera hitam ini. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tu'arriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah pada bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tuh Pak, jadi Pak Kades, ini saya kasih modal, kalau ada di Purwoda di Simpang yang pakai bendera hitam, sudah saya kasih modal untuk menghadapi mereka. Jangan sampai Bapak Ibu itu orang merasa memperjuangkan Islam pakai bendera palsu itu. Jadi sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. HTI bendera hitam, ISIS bendera hitam, Al-Qaeda bendera hitam. Saya juga heran sekarang, Arab Saudi saja sudah mengeluarkan undang-undang baru di mana menghapuskan kalimat tauhid di bendera mereka. Kenapa Arab Saudi menghapus kalimat tauhid di benderanya? Karena Bapak Ibu, bendera Arab Saudi, kalau Arab Saudi lulus Piala Dunia, dijadikan gambar di bola, disepakin, ditendangin orang main bola, penghinaan kepada kalimat tauhid. Saya pernah nemu tiker itu ornamen bendera peserta Piala Dunia, dan ada bendera Arab Saudi, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tikar untuk duduk. Subhanallah. Makanya nggak boleh di sembarang tempat nulis kalimat tauhid itu, jangan so islami. Ada yang di pagar rumah La ilaha illallah, saya bingung mengingatkannya, gimana cara mengingatkannya, karena tetangga sendiri Pak. Suatu hari ada anjing kencing di situ, langsung tak potong, tak kirim Pak, anjing mengencingi kalimat tauhid. Besok langsung dicek sama dia Pak, tidak ditampilkan lagi bendera tauhid. Hati-hati dengan bias-bias Islam, padahal menghina ajaran Islam itu sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Ini laga-lagaan di baju kaos tulis kalimat tauhid, ketiban istri nyuci diinjek-injek begitu, itu merendahkan kalimat yang suci. Tauhid itu diyakini di hati, disikirkan dengan lisan, la ilaha illallah, tahlilan namanya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Balik lagi, sampai mana kita tadi itu ya? Sampai khomer ya Pak, sampai khomer. Nomor 4 sudah ada. Sekarang nomor 5, yang tidak diterima sholatnya warajulun mamlukun abiq, yakni seseorang hamba sahaya yang lari dari tuannya, budak sahaya. Zaman sekarang nggak ada lagi budak Pak. Kalau budak Palembang banyak, budak Semende Uban banyak, budak Sunda loba etama, tapi budak sahaya nggak ada lagi. Tapi ada perbuatan yang sama dengan dosa lari dari Tuhan. Apa itu? Memberontak kepada negara. Makanya orang-orang yang mau menegakkan khilafah, ini penting saya sampaikan. Gak apa-apa ya bahas khilafah ya, agak seruan dikit ngajinya itu. Bahas khilafah itu Bapak. Orang mau menegakkan khilafah, kalau ada di Purwodadi ini orang mau mendakwakan khilafah, jawabnya begini Pak, tunjukkan satu saja dalil dari Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pasti dia nggak bisa menunjukkan dalil, karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Nah, mereka sekarang ngeles sama saya, Ustaz, emang nggak ada dalil yang memerintahkan, tapi kan nggak ada larangannya. Ngaku sekarang ya, nggak ada larangannya. Emang nggak ada larangannya Pak, tetapi disitulah letak larangannya. Kalau orang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Ini masalah. Tak ulang lagi, kalau orang hendak menegakkan khilafah,
sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Nabi bersabda, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Maksudnya begini, semua maksiat, kriminal, hujjah Allah dengar. Kata Allah, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, udah 2 hari gak kebeli beras, ngutang ke warung sudah kebanyakan, minta sama tetangga tonggone Pak Arifin udah keseringan, izin ya Allah, makanya saya maling. Hujah didengar, ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 5 tahun gak pulang-pulang. Ya masalah hujahnya Allah terima atau tidak urusan Allah, tetapi ada maksiat yang Allah tidak mau mendengar alasan. Apa itu? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak ada di lehernya kesetiaan, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang melawan pemerintah itu Pak, alih-alih mati syahid malah mati jahiliyah. Makanya sering saya sampaikan, teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Udah ngebom soalnya. Hati-hati, dosa yang sama dengan budak yang lari dari Tuhan adalah warga negara yang memberontak negaranya sendiri. Tidak ada satupun ajaran Islam Bapak Ibu yang membolehkan memberontak kepada negaranya sendiri. Jangankan memberontak Bapak Ibu, menghina aja nggak boleh. Hadisnya begini, man ahana sultanan ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah, ini terjemahannya nggak saya manipulasi, persis, silakan buka sendiri. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nggak boleh. Makanya ada kejadian di Teluk Pak, Teluk Betung, orang ceramah menghina presiden banci, coba buka bajunya, buka celananya, jangan dengan datang bulan head dia. Itu pengajian akbar, banyak yang datang, ada tentara, ada polisi. Saya nanya sama Pak polisi, nggak ditangkap orang itu? Waduh Ustaz, kalau ditangkap blunder, takut nanti dia jadiin pahlawan, makin banyak pendukungnya. Akhirnya dia tidak dipidana, padahal jelas-jelas menghina presiden. Itu bukan lagi mengkritik, menghina. Tapi sesuai dengan kata Nabi, sabda Nabi, orang yang menghina pemerintah pasti ada saja Allah akan menghinakannya. Benar, dia ngedengkul anak orang, 2 remaja itu. Akhirnya dia masuk penjara gara-gara ngegebukin anak orang. Sesuai dengan janji Allah. Sekarang mampir lagi ke dalam penjara. Yang saya nggak habis pikir, pendukungnya menyambutnya kayak pahlawan. Kok kayaknya orang stres semua se-Indonesia ini Pak? Ada apa dengan Indonesia Raya tercinta ini? Jadi jangan sampai orang menggunakan agama untuk kerusakan. Hati-hati dengan manipulasi agama Bapak Ibu. Ini mencemaskan bagi kita semua. Sama dosanya dengan budak lari dari Tuhan, nggak diterima sholatnya, jangan macam-macam. Dah, tinggal dulu yang itu, agak serius soalnya. 5 ya, dan jam berapa? Udah 1 jam ini Pak, baru dapat 5 kita. Yang 5 sisanya kita dikit-dikit aja. Yang ke-6 sekarang, yang tidak diterima sholatnya, wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, wanita yang tidur di malam hari. Nah lu ibu, bu, panjenengan tidur nggak sih kalau malam? Nah, yang tidak diterima sholatnya itu perempuan yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama dia. Pernah nggak ibu-ibu lagi tidur lakinya ngambek? Pernah nggak? Mana orangnya mana ya Pak? Yang ngambek-ngambek itu begitu rainya kayak apa saya itu ya. Artinya begini ibu-ibu, jangan keseringan nolak suami. Udah disepak kepok, nggak bangun malah ngorok.
ditoel-toel malah semakin ditarik selimutnya, marah suaminya. Kalau keseringan bu, bahaya itu, bisa-bisa sholat jenengan gak diterima. Tapi ya bapak-bapak kudu maklum ya pak, ya namanya bini capek. Panjenengan kan gak bayar pembantu kan pak ya, mana gak bayar pembantu, mana gak bayar asisten rumah tangga, segala bini yang ngerjain. Suami juga harus maklum. Hanya saja ibu-ibu yang walau dalam keadaan capek ikhlas melayani suaminya, maka ibu-ibu masuk surga semua. Kan sering saya sampaikan, perempuan itu paling gampang masuk surga. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Maka wajar Nabi bersabda, wa tola'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Waktu Isra wal Mi'raj Nabi diajak ke neraka. Fara'aitu, dan aku lihat, kata Nabi, aktsara ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Kalau dompet laki lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Dijai-bajai najong tralala. Istri yang kurang syukur kepada suami. Makanya ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Tak ajarin ya bu, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Iyalah kalau segitu mah. Ya lagi pula pak, jangan cuma maksa istri nerimo. Bapak-bapak juga mesti royal sama istri. Setuju gak bu? Saya kasih tahu kali bapak-bapak, ibu-ibu itu paling sebel sama suami yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul nggak bu? Ngajak pengasih gak seberapa ya bu ya, diungkit-ungkit terus, sebel rasanya, sebel. Makanya bapak-bapak tak ajarin, senangkan istri, royal dikit nggak apa-apa. Wayahin lagi punya duit pak, rogoh kantong kanan. Cara ngasih duitnya banting, prak meja. Mama sini, mama ya pak, udah modern zaman sekarang. Mama sini, ada apa papa? Ini 15 juta, duit apa papa? Terserah mama, gopong. Buat makan minum, buat ongkos anak sekolah, buat cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, cicilan ceret, bayar tupperware gitu, silahkan. Ini keturah papa, nggak apa-apa, turahnya ambil. Itu yang 15 juta, rogoh kantong kanan. Belum bu, masih ada satu lagi, rogoh kantong kiri. Banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus buat mama. Karena kita nggak gaji pembantu, nggak gaji babysitter, 15 juta spesial buat mama. Terserah mau diapain yang 15 juta ini, bawa ke mall habisin nggak apa-apa. Mau nggak bu? Ngimpi. Kok ngimpinya jeruk langit? Allah. Tapi nggak apa-apa loh pak, kalau mampu mah nggak masalah. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, yang namanya nafkah istri itu dua. Satu buat kebutuhan rumah tangga, nafkah rumah tangga. Satu khusus untuk istri. Itu harus ada itu. Makanya bapak-bapak yang gajinya 50 juta sebulan ada nggak ya? Ya kalau ada nggak tinggal di Purwodadi lagi kayaknya ya. Yang gajinya 50 juta sebulan, 10 juta belanja, 10 juta cicilan, 10 juta bonus buat istri, 10 juta buat ngasih orang tua. Saya ingin tegaskan sama ibu-ibu, ada yang mengatakan begini, semua penghasilan suami adalah milik istri juga. Tidak, itu salah.
yang benar. Pak, semua penghasilan suami itu punya istri. Suami boleh membaginya, ini belanja, ini buat istri, ini buat keluarganya, ini buat orang tua. Itu penting Pak, boleh. Kalau ada ini cuma 1,5 juta sebulan dikasih ke istri, pening mau pecah para istri Pak ngaturnya. Ini cukup apa enggak kira-kira? Makanya suami Bu, kalau semua gaji dikasih ke istri itu bukan suami yang baik, bukan. Tapi suami yang nggak mau beban, suruh biniknya yang ngatur. Payah bapak-bapak ini. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang penting ibu-ibu qanaah. Kalau ibu-ibu qanaah ya masuk surga. Uang ibu-ibu itu kan pernah saya sampaikan, ibu-ibu ini nyucuk tangan suami aja Bu. Cara nyucuknya begini, caranya ya, nyucuk tangan suami saja ibu-ibu mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pakai wajah itu Pak, persis hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Satu loh Bu. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci 10 baju suami, dapat 10.000 pahala, 20.000 dosa dicabut. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik Pak Ustad, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak kolornya mana Pak? Ya tak lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor dia. Allah Akbar. 6 ya. Yang ke-7 sekarang, wa mru'atun hurratun tusalli bi ghairi khimar. Wanita merdeka yang sholatnya tidak pakai kerudung, tidak diterima sholatnya. Ya iyalah, jangan kalau sholat pakai kerudung kan ya pakailah, malah telekung ya Bu ya, panjang. Artinya pelajaran bagi kita, kalau sholat saja kita pakai nutup aurat, mbok iya keluar rumah juga nutup aurat. Ini enggak zamannya lagi Bu pakai laptop, enggak zaman. Sing kelek ketokan, mana bulu keleknya enggak pernah dicukur, campur ketombean ya Bu ya. Allahu Akbar. Tutup aurat kan cantik. Kan gak enak juga Pak Bu, kalau ibu-ibu gak pakai kerudung repot. Zaman pian jarang orang pakai kerudung, nek kondangan pakai sanggul, repot kan. Zaman sekarang terserah Bu, tinggal tutup kerudung selesai. Walaupun rambutnya sudah ubanan juga gak kelihatan. Zaman sekarang pakai kerudung nutup aurat. Kalau yang seksi-seksi itu yang dalam kamar aja loh Bu. Kalau dalam kamar wajib seksi, apalagi wayahnya malam Jumat. Ini malam apa ini? Nah, persiapan malam besok kok, persiapan. Wayang malam Jumat, jeng jeng, teng teng teng. Pakai rok mini, nggo kelambi you can see alias lepton. Ibu-ibu masuk kamar, suami ngasih kode monaro. Bang Ocit pulang, prepet 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 prepet. Ibu-ibu langsung masuk kamar. Di kamar berdiri Bu, tak ajarin ya. Berdiri begini, tangan di dada, kaki kirinya majuin ke depan, kaki kanan sejajar dengan badan, tumit diangkat, dagunya diangkat sedikit, matanya mendelik, persis kayak Meriam Bellina. Pakai bedak sekotak habis nggak apa-apa. Minyak wangi balurin sekujur tubuh. Ini mah ibu-ibu borok-borok Pak, mana pakai dasar abis masak tadi pagi, ngolek sambal terasi nggak cuci tangan, dikual-kual di bajunya. Begitu laki ikutan tidur kok bawa terasi ya. Ketiban ngeliat bininya matanya udah belean, ibunya upilan, giginya jigongan, gila pulang. Allahu Akbar. Istri yang dandan buat suaminya, istri yang dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Duduk lagi gak apa-apa. 7 ya, 8 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya wa akilur riba, orang yang makan riba, rentenir.
di Purwodadi ada nggak sih renten-renten itu? Ada. Waduh, payah. Nah, tak ajarin rumusnya Pak. Akil riba itu artinya rentenir. Orang yang membungakan uang atau melipat gandakan jumlah hutang setelah jatuh tempo. Nah, kalau yang minjemnya itu bukan akil, karena dia korban, cuma sama-sama berdosa. Bedanya, kalau yang minjem kafaratnya di dunia, tebusan dosanya di dunia. Makanya semua yang minjem rentenir pasti bangkrut. Makanya saya ingatkan sama Bapak Ibu yang masih punya utang rentenir, segera dilunasi. Tidak akan pernah berkah usahanya kalau masih minjem ke rentenir. Kalau dia kaya jadi miskin, kalau dia sukses jadi bangkrut. Seandainya minjem ke rentenir, beda sama rentenirnya. Kalau rentenirnya tambah sugih, karena apa? Dosanya dibalas di akhirat nantinya, walaupun rentenirnya sudah naik haji. Begitu di akhirat, ya Allah, saya minta surga. Kata Allah, ngapain kamu minta surga? Saya sudah naik haji, sudah dibayar, kata Allah. Kamu di dunia jadi rentenir, kamu tambah kaya, tambah sugih, tambah sejahtera. Surgamu sudah di dunia, akhirat tidak ada bagian untukmu. Fama lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian untuknya di akhirat nantinya. Makanya berhenti minjem ke dunia. 8, 9 sekarang yang tidak diterima sholatnya. Wa imamun jair, pemerintah yang korupsi. Kata bapak-bapak, sekilit taruhnya di ujung, bukan sekeliling Pak, urutan hadisnya memang begitu. Pemerintah yang korupsi, makanya jangan sekali-sekali korupsi. Makanya tadi saya sampai guyon sama Pak Alamidi, Pak, dengan lulusan apa? SMA, bagus. Jadi lurah itu lulusan SMA aja, biar gak pintar-pintar amat korupsi. Itu maksudnya Bapak Ibu, karena di Indonesia yang merusak itu orang-orang pintar semua, iya kan? Yang korupsi kan yang pinter-pinter. Mana ada Bapak Ibu KPK nangkep petani lagi beli potong tanah sawah, nggak ada lagi. Yang ditangkap KPK itu orang pinter semua. Makanya jarene Gus Dur. Nah, kita mengenang Gus Dur dulu ya, Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Keempat. Kata Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. 1, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia. Ngomongnya dikit karena lapar. Saya ini makanya ngomongnya banyak, tadi udah makan soalnya. Makanya ngomongnya agak banyakan. Coba kalau lapar dikit ngomongnya. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Itu Jepang, Korea. Negaranya seuprit tapi maju, karena mereka sedikit bicara, banyak bekerja. Yang nomor 3, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini bangsa mana? Amerika, Cina, termasuk Rusia. Banyak ngomongnya, tapi kerjaan juga banyak. Makanya mereka bangsa yang maju, bahkan hampir menjajah dunia. 3 negara yang berkuasa di dunia sekarang, Pak: Amerika, Rusia, Cina. Amerika itu ngutangnya saja sama Cina sekarang ini. Saking suksesnya Cina itu. Ngomongnya banyak tapi kerjaan juga banyak. Yang nomor 4, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Itu bangsa mana? Bukan, itu bangsa India, kata Gus Dur. Bukan Indonesia, India. Orang Indonesia itu orang India itu kakian cangkem. Semua dinyanyiin. Sedih nyanyi, senang nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae, lumah iwae, bojone dhewe. Ya iyalah, masuk bojo tongkrone. Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya.
Setuju gak kira-kira? Setuju. Ibu-ibu bukan cengar ketawanya. Ada yang pengalaman Pak? Ya dibacok orang dengan macam-macam. Jadi yang nomor 4 itu banyak bicara tapi sedikit bekerja. India, Pakistan, Bangladesh. Lantas Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, atau 3, atau 4? Kata Gus Dur, untuk Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak, payah. Pintar juga Mbah Wali Gus Dur itu ya. Beliau itu suka guyon tapi masuk guyonannya. Terakhir sekarang, yang tidak diterima sholatnya, warajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, alias STMJ, sholat terus maksiat jojong. Sholat sih sholat tapi maksiat tidak. Makanya kita ini sudah rajin sholat, kendalikan diri kita, berusaha semaksimal mungkin agar sholat kita berpengaruh dalam kelakuan perilaku kita hidup sehari-hari. Ini saja dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Entah besok atau beberapa hari ke depan, karena nunggunya banyak videonya. Video ini saya upload di YouTube. Nanti jenengan jangan lupa nonton, di subscribe. Yang punya HP begini, yang nggak punya beli. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit minta sama Pak Lurah. Kalau dikasih, masa Lurah suruh beliin HP. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua istiqomah menjaga sholat. Allahumma amin. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.